kali ini dalam mata kuliah media pembelajaran kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat media pendidikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu fungsi dan manfaat media pendidikan. Yang kedua, mampu mengoperasikan media pendidikan. Dan yang ketiga, mampu membuat media pendidikan. Apa itu fungsi media pendidikan? Jadi ada beberapa ilmuwan menyatakan beberapa fungsi media pendidikan. Yang pertama adalah Lavie dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pendidikan. Yang pertama adalah fungsi atensi media visual, merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Jadi dilihat dan dapat dibaca maksudnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Afektif dari apanya? Sikap ya. Ketika dia tertarik pada media kita, dia akan fokus mengamati, mencermati apa yang kita tampilkan, media yang kita buat. Kemudian fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Tentunya ketika sebagai contoh, ketika kita membuat soal yang sifatnya itu ada gambar ya tentunya, itu merupakan pertanyaan tingkat tinggi ya. Ini mengajak dia untuk berpikir secara langsung, oh ini apa, oh ini gambar apa, dia ingat secara langsung. Tapi kalau kita membuat kalimat pertanyaan ya yang berupa pertanyaan tingkat rendah yang menanyakan apa yang dimaksud, kemudian jelaskan apa bedanya A dan B, itu tentunya mengingat, sifatnya menghafal. Tetapi kalau kita memberikan pertanyaan gambar yang sifatnya gambar, tentu dia akan berproses, berpikir, mengingat kembali, mengalami ya kan, telah mengalami beberapa pengalaman yang menyangkut terhadap gambar tersebut. Nah, fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Jadi ini tadi sama juga sifatnya yang visual juga, yang istilahnya ketika ada sesuatu yang bisa dilihatnya tanpa dia harus membacanya ya secara lamban gitu kan, kita bisa melihat dari sebuah tayangan-tayangan yang ada. Nah, menurut Kemp dan Dayton, apa itu fungsi media? Yaitu memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi, memberi instruksi. Jadi, untuk memenuhi fungsi media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama, ya, drama, hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak. Hal ini akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Nah, kita lihat aja ketika kita melihat drama Korea ya, contohnya ada sekarang lagi heboh drama Korea, banyak mengikuti gayanya ya kan, karena memang ternyata memiliki efek samping yang sangat besar ya kan, terhadap perubahan sikap kita, terhadap nilai, terhadap emosi gitu. Dan segala sesuatu yang pasti kalian pahami ketika melihat ada film A, ada film B yang bagus, oh sukanya ini, pasti mengikuti gitu. Sampai ada yang mengikuti gaya berpakaiannya ya kan. Nah, jadi secara umum yang dapat disimpulkan dari fungsi media itu bahwasannya
Media itu berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Jadi di sini media yang yang kita pakai dalam pembelajaran harapannya tidak hanya guru saja tetapi bisa mengaktifkan siswa. Jadi siswa juga terlibat menggunakan media tersebut gitu. Apapun itu ya. Baik itu dalam carta ya kan, torso, dia menjelaskan secara langsung ya kan, mengamati semua ya, menjelaskan dan mengamati, memberikan kesimpulan, dia terlibat dalam situ. Bahkan sampai pembuatan media. Ini yang bisa kita buat seperti menggambar, buatlah gambar. Jadi siswanya itu bisa membuat gambar. Nah, manfaat media apa? Manfaat media yang pertama adalah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau ke kebun binatang. Ini yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian. Ini jelas sekali gitu. Kemudian yang kedua, dia dapat meningkatkan motivasi tentu gitu. Jadi pembelajaran hanya ceramah, tidak kita apa yang disampaikan guru itu abstrak, sangat tidak nyaman gitu. Kemudian terkadang media itu, contoh ketika ada anak yang tidak bisa melihat ya, dia bisa mendengarkannya secara audio, kita buat rekaman seperti itu. Ketika anak itu seperti sekarang kita kuliah daring dengan media seperti ini ya, teknologi seperti ini, saya bisa menyampaikan informasi, kalian bisa mendengarkannya secara langsung tanpa harus kalian bertemu dengan saya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jadi adanya terbentuk interaksi tentu ketika kita melihat media, pasti ada beberapa hal yang mengganjal di hati kita. Kok bisa kayak gitu nih, kok bisa kayak gitu Bu, bentuknya seperti ini ya gitu. Apakah ada timbul pertanyaan yang walaupun sesimpel dan serumit pun pasti akan ada yang ditanyakan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian berikan kesimpulan kamu dari fungsi dan manfaat media pendidikan pada apa yang sudah saya sampaikan di kolom komentar. Selambat-lambatnya minggu depan. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.